Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang materi pertama TIK, yaitu mengidentifikasi menu dan icon pada perangkat lunak pengolah kata. Oke, di sini ada 6 jenis aplikasi pengolah kata. Yaitu yang pertama, lihat, ada WordStart, yang kedua ada Keyword, kemudian ketiga ada AbiWord, yang keempat OpenOffice, dan yang kelima adalah Microsoft Word. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, WordStart. Jadi WordStart ini merupakan aplikasi pengolah kata. WordStart ini dipublikasikan oleh Micropro International. Pertama kali dibuat untuk sistem operasi CP/M dan kemudian ditulis ulang untuk platform DOS. Yang kedua ada Keyword. Keyword juga merupakan aplikasi pengolah kata. Namanya ini hampir mirip dengan Microsoft Word. Namun, Keyword dan Microsoft ini sangat berbeda. Jadi, walaupun ada kemiripan nama, Keyword itu bukan jebakan dari Microsoft Word. Jadi, walaupun diharapkan fitur-fitur utama Word akan didukung oleh Keyword, dalam beberapa hal penting terdapat perbedaan antara keduanya. Skema tata letak pada Keyword mengikuti konsep frame, seperti halnya Adobe PageMaker. Frame dapat diletakkan di mana saja dalam sebuah halaman dan mencakup teks, grafik, dan objek. Nah, yang ketiga ada AbiWord. AbiWord juga merupakan perangkat pengolah kata atau bisa kita sebut juga sebagai word processor yang mirip dengan Microsoft Word. Nah, dia ini sangat cocok digunakan untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan kata. AbiWord ini juga diklaim dengan ini pertama kali dikembangkan oleh abisource.in sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam Genome Office. Yang keempat ada OpenOffice. OpenOffice.org Writer adalah salah satu komponen dalam OpenOffice.org yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Nah, adapun dokumen format yang bisa digunakan adalah .doc, .odt, .rtf, dan bisa juga diekspor ke PDF. Memiliki fitur pengolah kata modern seperti autocorrect, autocomplete, autoformat, stylist and formatting, text frames dan linking, tables of contents, indexing, bibliographical reference, illustration, dan tables. Program ini sangat mudah digunakan untuk membuat memo cepat, sangat stabil dan mampu untuk membuat dokumen dengan banyak halaman serta banyak gambar dan judul heading. Dan yang kelima adalah Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft, atau bisa juga disebut dengan word processor. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk Scenic. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Misalnya DOS pada tahun 1983, kemudian Apple Macintosh pada tahun 1984, kemudian SCO Unix, US2, dan Microsoft Windows tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007, dan 2010 diberi nama Microsoft Office Word. Oke, di sini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk pengolah kata ini, kita akan menggunakan Microsoft Office Word 2007. Microsoft Office Word 2007 merupakan aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen-dokumen seperti surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen yang bisa kita buat di Microsoft Office Word 2007 ini. Microsoft Office Word 2007 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami banyak perubahan dan perbaikan, sehingga lebih fleksibel digunakan di masa kini. Microsoft Word juga menyediakan fasilitas penuh terhadap apa yang kita perlukan. Dengan fasilitasnya yang lengkap, telah menghantarkan Microsoft Office Word 2007 sebagai program aplikasi pengolah kata yang mutakhir saat ini, yang banyak sekali digunakan oleh semua kalangan, semua orang pada saat ini. Keunggulan-keunggulan dari Microsoft Word adalah yang pertama, mudah dalam pengoperasian, yang kedua, mudah memanajemen file dan fasilitas auto recovery. Jadi bila terjadi mati lampu, dia akan auto save. Jadi dokumen yang sudah kita ketik itu tidak akan hilang dan akan ada lagi ketika kita ingin membuka file Word lagi, seperti itu. Dan yang ketiga, kualitas baik dan bagus dalam pencetakan. Yang keempat,
What you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat di monitor akan sama dengan apa yang kita cetak, seperti itu. Dan yang kelima, dapat melakukan pengiriman email dan fax langsung terhubung dengan internet. Yang keenam, mampu menyisipkan gambar dan grafik ataupun objek lainnya. Nah, sehingga membuat naskah terlihat menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, kemampuan menyimpan file dalam bentuk web. Nah, selanjutnya untuk memulai aplikasi Microsoft Office Word 2007, yang pertama yang kita lakukan adalah klik tombol Start yang ada pada taskbar. Kemudian kita pilih menu All Program, kemudian muncul sejumlah menu. Kemudian kita arahkan mouse kita ke Microsoft Office dan klik program aplikasi Microsoft Office Word 2007. Selanjutnya kita tunggu sampai jendela Microsoft Office Word 2007 ditampilkan. Nah, ini merupakan tampilan dari Office Word 2007. Selain cara di atas, juga ada cara yang paling mudah bisa kita lakukan, yaitu dengan 2 kali klik shortcut Microsoft Word yang berada di desktop, atau jika mengalami kesulitan, klik 1 kali kemudian tekan tombol Enter. Berikut ini fasilitas-fasilitas dari Microsoft Word 2007. Yang pertama ada ribbon. Jadi ribbon ini didesain agar pengguna mudah menemukan komen sesuai kebutuhan. Nah, komen-komen ini dikelompokkan secara logis sesuai tipikal kegunaan atau fungsinya di dalam grup. Sedangkan grup-grup dikelompokkan lagi ke dalam tab-tab. Agar ribbon tidak terlalu penuh, ada beberapa tab yang hanya aktif bila diperlukan. Komen bisa kita lihat pada gambar sini yang pada bagian BIU, atau ketika kita ingin menebalkan huruf atau memirikan huruf atau menggaris bawahi huruf. Kelompok-kelompok yang ada di situ bisa kita sebut dengan komen. Kemudian tab itu yang ada pada gambar ini itu ada home, insert, page layout, reference. Nah, itu baris-baris tersebut kita sebut sebagai tab. Kemudian ada di paling bawah itu ada tulisan font. Nah, font itu merupakan bagian dari grup. Fasilitas yang kedua yaitu building blocks. Jadi building blocks ini fasilitas yang berisi berbagai konten yang siap digunakan, bahkan memungkinkan untuk mengurangi kesalahan pemakaian dalam penggunaan. Melalui fasilitas building blocks, kita dapat dengan mudah menggunakan header, footer, page number, text box, maupun cover page dengan gambar yang menarik. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di sini. Itu merupakan building blocks. Fasilitas yang ketiga yaitu Quick Style. Nah, Quick Style ini merupakan fasilitas yang diberikan Microsoft 2007 untuk memudahkan kita dalam memformat teks maupun memilih berbagai bentuk tabel. Salah satu contoh gambar Quick Style bisa dilihat pada gambar di sini. Ini merupakan Quick Style. Yang keempat yaitu Apply Document Themes. Ini merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat sesuatu dokumen dalam bentuk yang konsisten, terutama dalam kombinasi warna, bentuk, dan jenis font, bingkai, hingga efek-efek lainnya. Nah, perhatikan contoh Apply Document Themes pada gambar ini. Fasilitas yang kelima yaitu Smart Art Graphic. Fasilitas ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam membuat berbagai bentuk gambar diagram yang lebih profesional. Ini contohnya, jadi kita bisa memilih berbagai macam bentuk diagram yang kita butuhkan. Fasilitas yang keenam ada Equation. Fasilitas ini memberikan simbol-simbol matematika yang siap digunakan. Bahkan kita dapat mendefinisikan sendiri rumus yang sering kita pakai melalui fasilitas Equation Builder yang bersifat editable atau dapat diedit kembali. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya lembar kerja Microsoft Word 2007. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kita lihat panah-panah yang ada pada gambar. Yang pertama ada tombol Microsoft Office. Nah, ini berisi menu New, Open, Save, Print, dan sebagainya. Yang kedua toolbar Quick Access. Nah, ini menyediakan tombol Save, Undo, dan Repeat. Namun dapat ditambah dengan mengklik gambar panah atau drop down di ujung kanan toolbar ini dan tandai yang belum ditampilkan atau klik More Command. Yang ketiga ada Title Bar. Ini terletak paling atas pada jendela Word. Title Bar ini menampilkan nama dokumen yang sedang kita buka. Untuk dokumen yang belum disimpan atau diberi nama, maka Microsoft Word akan menampilkan file tersebut dengan nama dokumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, tombol Close. Nah, ini berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Yang kelima, ribbon yang tadi sudah dijelaskan, berisi beberapa tab dan berisi beberapa grup icon.
Yang keenam ada scroll bars. Nah, ini berfungsi untuk menggeser layar kerja. Jika ingin menggeser layar kerja ke kiri atau ke kanan, gunakan horizontal scroll bar. Atau jika ingin menggeser layar kerja ke atas dan ke bawah, bisa gunakan vertical scroll bar. Yang ketujuh ada ruler. Ruler ini berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan margin, batas dari lembar kerja, garis, tabulasi, dan lain-lain. Yang kedelapan ada status bar. Nah, ini memberikan informasi tentang letak insertion point, halaman, section, jumlah halaman, dan bahasa yang digunakan. Yang kesembilan ada tombol view. Tombol ini berfungsi untuk merubah tampilan dokumen seperti print layout, full screen, layout, atau web layout, outline, dan draft. Dan yang ke-10 control zoom. Nah, ini digunakan untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja di layar pada jendela Word. Selanjutnya, mengidentifikasi fungsi menu dan icon pada Microsoft Word 2007. Yang pertama, kita mengidentifikasi fungsi menu dan icon pada Office button atau tombol Office. Office button ini terdiri dari dua area, yaitu area kiri dan area kanan. Area kiri berisi perintah seperti new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Sedangkan di area kanan berisi pintasan file dokumen yang baru-baru ini dibuka. Pada bagian bawah layout ini terdapat dua tombol perintah, yaitu Word Option. Nah, ini digunakan untuk melakukan properti terhadap Microsoft Word 2007. Dan Exit Word digunakan untuk menutup jendela Microsoft Office. Nah, ini contohnya. Pada gambar tersebut kita bisa lihat contohnya. New ini digunakan untuk membuat file dokumen baru kosong. Open digunakan untuk membuat file dokumen yang tersimpan. Kemudian Save untuk menyimpan file dokumen yang aktif. Kemudian Save As digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Kemudian Print digunakan untuk mencetak file dokumen. Prepare digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen. Send digunakan untuk mengirim file dokumen aktif. Kemudian Publish digunakan untuk menerbitkan dokumen, dan Close digunakan untuk menutup dokumen yang aktif. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi menu dan icon pada Quick Access Toolbar. Khusus untuk perintah-perintah yang sering kita gunakan, kita dapat memasangnya pada Quick Access Toolbar, yaitu icon-icon perintah yang berjejer manis di pojok kiri atas dekat Office button. Secara default, Quick Access Toolbar sudah berisi perintah-perintah dasar, yaitu Save, Undo, dan Redo. Untuk menambahkan tombol perintah lain, kita bisa klik panah kecil di sebelah kanan untuk menampilkan daftar perintah yang bisa kita masukkan ke Quick Access Toolbar ini. Nah, untuk menambahkan satu kelompok perintah ribbon sekaligus Quick Access Toolbar, kita klik kanan pada judul tab ribbon, lalu pilih Add to Quick Access Toolbar. Contohnya seperti di gambar ini. Jika perintah-perintah yang kita ingin tampilkan di Quick Access Toolbar tidak dapat melalui kedua cara di atas, maka kita dapat mengkostumisasinya dengan cara mengklik panah kecil list perintah Quick Access Toolbar, lalu pilih More Commands, berikutnya pilih All Command, lalu pilih kelompok perintah tertentu. Agar modifikasi Quick Access Toolbar berlaku untuk semua dokumen, pilih For All Document. Tapi kita juga dapat memilih Current Document agar modifikasinya hanya berlaku untuk dokumen yang sedang kita buka saja. Selanjutnya, pilihan perintah-perintah yang sering kita gunakan dan klik Add. Aturlah penempatan tombol-tombol perintah agar mudah diakses dan rapi. Klik Move Up untuk memindahkan ke atas dan Move Down untuk ke bawah. Separator dapat juga ditambahkan sebagai pembatas antar kelompok perintah. Nah, itu tadi dia seputar pembahasan tentang bab 1 pada materi TIK yang sudah dijelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau kurang jelas, kalian bisa menontonnya lagi dari awal dan pahami, perhatikan baik-baik. Atau jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu, silahkan bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.